Ya, makanya sambil sambil jalan justru berproses itu, Ya. makanya kebahagiaan itu nggak boleh ini. Kalau kita diskusi ideal ya, ideal kebutuhan manusia, maka bahagia itu harus selalu ada dalam diri. Halo Sobat Mkaryo, jumpa lagi bersama saya di channel Mkaryo Digital, kembali di sesi Ngopreks, ngobrol profesional, santai dan eksklusif bersama pakar, praktisi dan ahlinya. Pagi ini seperti biasa kita akan bersama tamu spesial dan tentu saja tema yang akan dibawakan juga sangat-sangat spesial. Langsung saja kita sapa Pak Dr. Wahyudi Setiawan, MPDI. Halo Pak Wahyudi. Oke, semangat pagi, Pak Fajar. Ya, semangat pagi, semangat sehat, bahagia, sejahtera Oke, selalu, Pak. amin, amin, amin. Sehat-sehat Dari nih, Pak. Oke, dari Oke, Ponorogo. Oke. alhamdulillah. Nah, Ponorogo Bapak, nih. oke, Bapak Dr. Wahyudi Setiawan, MPD ini sangat spesial karena beliau adalah dari Civitas Akademis. Ini narasumber pertama kita yang dari akademis. Ya. Beliau adalah doktor dari psikologi, Pak ya, psikologi Teologi pendidikan, Islam. ya psikologi pendidikan Islam Ya. dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Saat ini menjabat sebagai asisten profesor atau lektor di sana dan beliau aktif juga sebagai kepala Badan Perencanaan, Pengembangan dan Pengawasan Institusi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, nih, Pak. Iya, iya, iya. Dan menariknya lagi beliau ini karya-karya ilmiah udah banyak sekali, udah puluhan saya lihat, dan kali ini yang ingin saya ajak Pak Wahyudi untuk berbagi dengan sobat-sobat Mkaryo ini tentang sesuatu yang sepertinya mudah diucapkan, tapi cukup menantang untuk diwujudkan, yaitu tentang bagaimana hidup bahagia. Nah, itu Pak, karena saya lihat beberapa karya ilmiahnya beliau ini termasuk juga beberapa jurnal yang sudah dibuat itu mengenai tentang kebahagiaan ya, baik itu kebahagiaan di pendidikan, kebahagiaan di kehidupan, bahkan kebahagiaan di dunia bisnis. Nah, jadi seperti itu Pak Wahyudi, harapan kami ini nanti bisa dapat banyak insight dari Pak Wahyudi mengenai bagaimana hidup bahagia itu yang sederhana dan mencapainya itu bagaimana, Pak. Seperti itu, Ya, Pak ya. Wahyudi ya. Oke, Pak. Mungkin langsung saya awali seperti biasa dengan pertanyaan sederhana tapi menantang. Menurut Pak Wahyudi, bahagia atau sukses dulu, Pak? Nah, ini Ini pertanyaan motivatif nih ya. motivatif gitu, Pak. Kalau saya ini pribadi ya, Iya. personal. Karena setiap orang pasti memiliki sebuah prinsip, di mana prinsip ini nanti akan turun kepada ya tindakan-tindakan, impian dan seterusnya. Kalau saya lebih ke bahagia dulu. Hmm. Jadi ya walaupun bahagia juga nanti subjektif ya, Hmm. sangat subjektif, pemahamannya juga pasti sangat beragam gitu kan. Tetapi di kamus bahasa Indonesia kita itu kan bahagia pengucapannya ya. Jadi Iya. ya udah bahagia. Kalau kita barangkali orang desa itu bilangnya ayem, Hmm. ayem, tentrem. Ya itu satu kata yang sebenarnya kalau diskusi tadi kata bahagia itu juga ini eh, belum bisa lah ya mewakili bagaimana suasana atau perasaan dan apa yang dirasakan oleh setiap orang ya. Hmm. Ya namun ya karena kita konteksnya komunikasi ya, jadi harus muncul kata tadi bahagia. Bahagia dulu, terus nanti kita sukses gitu. Nanti kalau kebalik, karena sukses itu pemaknaannya juga nanti akan menjadi sangat beragam gitu ya. Makanya kalau diskusi dua kata ini mesti nggak ada ujungnya itu. Debatannya itu beragam sesuai Hmm. dengan background, perspektif ya Hmm. setiap individu gitu. Hmm. Karena bisa jadi kalau kita diskusi sukses itu tercapainya sebuah impian. Hmm. Ada orang yang memang konteksnya materi ya ketika materinya banyak dia dikatakan sukses. Hmm. Hmm. Kalau orang konteksnya adalah pendidikan dia bisa sekolah setinggi-tingginya
Hmm. dia sukses di konteks itu. Gitu. Hmm. Bagi orang yang cinta agama, bisa jadi menghafal kitab-kitab agama, ya bisa jadi dia kesuksesannya seperti itu. Hmm. Jadi akan sangat beragam sih, Pak Fajar. Hmm. Makanya kalau saya lebih ke bagiannya gitu. Hmm. Bagian masuk sukses sama gampang lah ya. Sambil jalan Ya, nanti apa yang kita... Wong toh faktanya ketika kita udah dapat satu ya pengennya kan yang kedua. nambah lagi. Nah, kalau udah dapat dua ya pengennya Betul. empat. Itu udah Iya. naluri ya. Bawaannya manusia seperti itu. Softwarenya kayak gitu Iya. sih. Jadi Itu apa sih? kalaupun ngejar sukses dulu nanti bisa-bisa bahagianya nggak dapat-dapat, Pak. Ya, makanya sambil sambil jalan justru berproses itu, makanya Iya. kebahagiaan itu nggak boleh ini. Kalau kita diskusi ideal ya, Hmm. ideal kebutuhan manusia, maka bahagia itu harus selalu ada dalam diri. Tapi karena tadi kondisi manusia kita ya, kita Hmm. sebagai manusia itu memang sangat unik ya. Hmm. Kita mau lihat pakai ilmu apa manusia itu selalu unik gitu. Hmm. Nah, saya di psikologi ya manusia tuh unik gitu. Mulai dari sikap, apalagi kita diskusi yang keislaman misalkan gitu. Hmm. Bukan hanya yang nampak ya manusia itu, Hmm. tapi kita diskusi sampai ke sifat-sifat kolbu, ya, sifat-sifat hati. Ya itu kan bisa Oh iya. panjang. Hati sendiri ada potensi, ada Hmm. penyakit, ada Hmm. sifat-sifat yang memang setiap sifat itu memiliki karakternya masing-masing Hmm. kayak Hmm. gitu. Sehingga kalau kita dalam berjalan tadi di dalam mencapai tadi kesuksesan, tercapainya sebuah keinginan, kita melupakan tuh bahagia, Hmm. ya pasti kering tuh hidup. Hmm. Ya kering, gampang gampang terkena penyakit, penyakit dalam Hmm. konteks jiwa ya. Iya. Penyakit hati lah Gelisah, ya. Penyakit hati. ya penyakit hati gelisah, takut Hmm. apa yang ditargetkan itu nggak dapet, nggak Hmm. sesuai harapan gitu kan. Terus khawatir nanti barangkali keinginannya itu didahului oleh orang dan seterusnya. Nah itu Iya, iya. akan sangat mengganggu dan itu mesti menghambat gitu. Ibarat Hmm. kita berjalan menuju kesuksesan, kita tuh kayak gendong batu sekarung kira-kira gitu ya. Yang mesti Oh ya. berat, gitu. Kalau Sangat tidak berat itu. kalau tidak diprioritaskan bahagianya, Pak ya. Ya, Ya. kalau bahagia itu bukan jadi prioritas gitu. Iya. Makanya kalau dalam konteks profesionalisme, misalkan kita bekerja ya, ya sudah. Hmm. Kita Hmm. kerja jam berapa sih? Misalkan kalau kita diskusi aturan setengah 8 sampai setengah 4, Hmm. ya udah kita setengah 8, setengah 4 menyiapkan segala kebutuhan apa yang mau kita lakuin gitu. Hmm. Jadi secara profesional harus ditata supaya kebahagiaan itu terjaga. Tapi kalau Iya. kita kadang kerja, pokoknya kerja, datang, tujuan ke besok itu di kantor mau ngapain nggak Hmm. jelas ya, Hmm. nggak ada daily activity plan-nya itu kita nggak Hmm. ada gitu. Hmm. Ya kadang rusak tuh bahagia. Kadang datang temen malah diajak ngerumpi kan gitu. Sehingga malah Iya. nggak produktif kan gitu kan. Betul, Kalau kita betul. rencananya jelas kan sehari kita mau ngapain, proyeknya apa aja, wah itu kebahagiaannya nanti akan lebih banyak. Nah efeknya tadi akan datang hal-hal yang bisa jadi itu di luar apa yang kita pikirkan gitu kan. Hmm. Mungkin teman ngasih project lah, teman ngajak kerja sama, mungkin pimpinan ngasih reward lah, Nah, itu promosi jabatan. Nah, itu kan efek-efek aja gitu aja sih. efek sampingnya ya, Pak ya, Efek menebarkan sampingnya kebahagiaan. bukan tujuan utama. Iya. Karena kalau itu nanti jadi tujuan utama, ya kalau nggak apa namanya tercapai itu bisa jadi kacau tuh hidup kita gitu. Tapi kalau kita di posisi kayak tadi misalkan saya diamanati di bagian BP3I misalnya Hmm. perencanaan, pengembangan dan pengawasan. Hmm. Ya sudah, apa aktivitasnya kita optimasi. Nggak Hmm. tahu, kita riset kan, tanya. Hmm. Riset kan banyak hal. Kita tanya Hmm. pada pimpinan, dapat arahan dari Iya, pimpinan, iya. dengan kolega, teman kita diskusi. Di situ terjadi perdebatan untuk mencari titik temu. Udah itu dilakuin aja dengan bahagia gitu. Hmm. Saya dengan begitu aja rambut saya memutih loh Pak. Kita kembali ke soal apa kata bahagia ya. Bahagia itu Hmm. sebenarnya lebih kepada manajemen diri ya. Hmm. Skill jadi. Hmm. Nah skill ini memang di sekolahan tuh nggak ada gitu. Hmm. Sekolah kita itu kan mengajarkan porsinya lebih kepada profesionalisme ya. Hmm. Jadi pokoknya bekerja di bidang ini, nanti dapatnya ini. Eh, Sementara kalau kita diskusi tentang bahagia, bahagia itu kan karakter jiwa, Hmm. pengelolaan tentang diri kita. Iya. Maka ketika tadi ada, atau secara umum mindsetnya berpikir bahwa kita sukses dulu, terus bahagia, sebenarnya ini kebalik. Karena sukses itu juga abstrak gitu kan. Kan Hmm. sukses itu kan kita perjalanan yang mau kita tuju kan. Subjektif sekali ya.
sangat subjektif gitu. Misalkan kita buat sebuah kesepakatan dulu, misalkan sukses ini adalah penghasilan misalkan gitu. Kalau aku punya penghasilan misalkan di kota kecil lah ya, Pak Fajar ya, di kita misalkan Ponorogo, saya penghasilan 10 juta, saya bahagia misalkan gitu. Karena udah di atas rata-rata kan ini. Loh, kalau belum 10 juta, bahagianya sulit. Nah, sebenarnya ini adalah ketidaktepatan di dalam memaknai sebuah kesuksesan. Karena ketika kita mendapatkan sesuatu dalam konteks materi, kan ini kita sempitkan dulu ya, sukses dalam konteks materi gitu ya. Kalau materi yang kita rencanakan ini belum tercapai, maka kebahagiaan itu sulit. Nah, kita akan menjadi sangat sempit. Potensi kita akhirnya terbonsai, menjadi kerdil. Potensi ya, karena potensi kita itu kan gede banget gitu. Akhirnya terbonsai, terus terpenjara. Karena ketika nanti orang itu mendapatkan sesuatu, maka keinginannya juga akan terus subur gitu. Jadi kayak kalau tadi konteksnya materi, maka keinginan itu kayak dipupuk gitu. Tidak Keinginannya pernah puas ya? Tidak pernah puas. nggak ada kata puas itu, subur. Misalkan contoh aja sederhana di masyarakat kita. Dulu belum punya motor, pengennya punya motor. Kan gitu kan? Loh, setelah punya motor kok lihat temennya naik mobil enak ya. Nah, penghasilannya nambah ya, pengennya punya mobil kan begitu. Loh, ketika punya mobil, loh kok mobil teman saya kan enak itu. Pengen upgrade gitu. Terus rumah dan seterusnya. Itu diskusi soal keinginan. Makanya kalau kita diskusi tentang motivasi manajemen diri harus bisa bedakan kan will and need-nya itu gimana. Keinginan dan kebutuhan itu harus clear dulu. Kalau nggak clear nih nggak beres gitu ya.